dengan statistical package yang lain, misalkan ada SPSS ya atau SAS itu berbayar. Nah, kalau R itu dia gratis ya, open source. Kelebihannya juga sangat banyak sekali ya. R itu sangat berguna ketika data dimensinya banyak. Kemudian teknik-teknik visualnya juga sangat banyak sekali ya, sangat menarik. Nanti bagi yang berminat atau tertarik dengan komputasi, nah silahkan mendalami tentang software R itu. Tentu akan sangat berguna. Kemudian teknik analisis datanya ya, analisis datanya itu nanti akan macam-macam ya. Ada analisis korelasi, analisis regresi, analisis variansi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dari analisis statistika itu kita interpretasikan datanya. Bagaimana menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut ya. Nah, jadi kita belajar secara teorinya di kuliah ini, kemudian prakteknya ya dengan menggunakan software R. Nah, seperti itu mengenai cabang ilmu statistika. Jadi tadi sudah benar ya dikatakan teman Anda itu bahwa objek statistika itu adalah data. Ya, nanti data itu diolah ya, dianalisis menggunakan metode statistika yang tepat, yang benar. Nah, ini kita akan belajar di sini. Ya, jadi statistika itu tools-nya, alatnya. Ya. Bagaimana memilih ya alat yang tepat untuk memecahkan masalah. Ya, jadi kalau misalkan pengen melihat analisis pengaruh ya, metode pembelajaran misalkan ya, nanti menggunakan apa? Analisis regresi kah, analisis variansi kah, atau uji T atau uji Z, begitu silahkan menentukan mana yang paling tepat. Jadi istilahnya seperti alat pemotong gitu ya, kalau saya analogikan, kan banyak sekali alat potong itu ya, mulai dari apa? Ada pisau, ada gergaji, ada golok dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan mau memotong atau mengiris bawang, mana sih alat yang paling tepat begitu ya? Tingkat ketelitiannya itu yang mana begitu. Ya. Tentu saja kalau mengiris bawang kita tidak perlu menggunakan golok atau gergaji. Dia bisa memotong, iya bisa ya, tetapi apa? Mungkin tidak rapi begitu ya, tidak sesuai ya. Yang tepat itu apa? Ya menggunakan pisau begitu ya. Nah, itu bisa dianalogikan seperti itu. Bagaimana kasus permasalahan yang dihadapi ya, apakah menganalisis pengaruh, menganalisis suatu hubungan, pola dan sebagainya. Nah, kita cari mana alat yang tepat, alat statistikanya yang mana yang tepat. Oke. Kira-kira itu gambarannya ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita melakukan kesimpulan ya tentang masalah tersebut, hasilnya menjadi akurat dan tepat begitu ya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Oke. Ini ya. Jadi ini kita data seperti ini. Kemudian ada cabang statistikanya diproses di sini ya menggunakan metode-metodenya. Kemudian bisa menghasilkan suatu informasi ya. Oke. Sekarang lanjut ya. Oke. Kok nggak bisa geser ya? Oh, sorry. Oh, nggak dihapus lagi. Dihapus dulu ya ini ya. Oke, dihapus dulu. Next. Apa nih?
Kayaknya kalau di slideshow itu sering hang ya, nge-lag ya. Belum geser ya slide-nya ya? Belum, Bu. Ibu. Oh, sebentar ya. Aduh, bentar. Kita matikan dulu ininya. Kalau slideshow sering begitu. Mungkin laptop saya yang ini, yang bermasalah kayaknya. Nah ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oleh karena tadi ya disebutkan bahwa objek data, objek statistika itu adalah data, maka pertemuan hari ini kita akan fokus mengenali data ya. Jenis-jenis datanya, bagaimana cara mengambilnya, dan sebagainya. Kenapa perlu dilakukan hal tersebut? Karena nanti juga pengolahan datanya ya menggunakan metode statistikanya itu juga memperhatikan jenis data ya. Ini datanya apakah kuantitatif, kualitatif ya. Nanti skalanya ordinal ataukah datanya nanti nominal ya atau rasio dan sebagainya. Nah, sekarang yang pertama kita mempelajari jenis data menurut cara memperolehnya. Ya, jadi ada data primer ya. Adalah data yang diambil secara langsung dari objek penelitiannya. Ya. Biasanya teknik mengambil datanya itu dengan apa? Dengan wawancara ya. Nah, ya ini dengan wawancara ya, dengan kuesioner ya, atau dengan telepon ya, di telepon. Contoh misalkan ya, kita ingin meneliti tentang para pengguna kereta Pramex misalkan ya. Bagaimana sih ininya profilnya itu ya. Nah, ini mungkin penelitian ini diperlukan oleh Pemda begitu ya atau oleh KAI ya. Nanti hasil penelusuran ini dibikin suatu kebijakan oleh kereta api, oleh perusahaan kereta api Indonesia begitu ya. Nah, kemudian selain data primer, kita juga ada disebut dengan data sekunder. Jadi kalau primer itu kita langsung mengambil dari objek penelitiannya. Nah, kalau sekunder itu adalah tidak langsung ya. Jadi datanya berasal dari hasil pengamatan orang lain. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya misalkan kita pengen meneliti tentang hubungan antara tingkat kesejahteraan dengan pendidikan misalkan ya. Nanti kita ngambil datanya misalkan di BPS saja ya. Kita ngambil data survei Sosenas Sosial dan Ekonomi Nasional. Kita ambil datanya di situ. Kita bisa lihat di website ya, atau misalkan kita ingin meneliti pola atau memodelkan pergerakan harga saham-saham perusahaan. Ya, misalkan perusahaannya terdaftar di Jakarta Islamic Index. Berarti Anda cari di websitenya JII ya. Jadi datanya sudah ada. Kita tinggal mengambilnya. Begitu ya, itu data primer, data sekunder. Baik. Selanjutnya ya. Kita ke mana lagi di sini ya? Ke sini ya. Sekarang ke apa nih? Nah. Sekarang tes nih. Silakan dijawab. Ada 3 jenis data di sini ya. Tentukan mana yang primer dan mana yang sekunder. Siapa yang mau jawab angkat tangannya? Dari 3 ini, sebutkan mana yang primer dan mana yang sekunder. Nomor 1 primer, nomor 2, 3 sekunder, Bu. Gitu. Yang lain? Nomor 1 sama ya? primer. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama-sama. Sama ya.
Ya, betul. Jadi yang pertama ini dia primer ya. Biasanya si peneliti membuat instrumen kuesioner ya, kemudian dibagikan. Nah, ini ngambil data langsung ya. Nah, kemudian nomor 23 tadi sudah disebutkan ya, kita ngambil data laporan bulanan data Sossenas di PPS. Kemudian ini misalkan data mahasiswa aktif juga kita ngambil di UIN ya, di bagian akademik. Jadi 23 itu adalah data primer, 23 adalah sekunder, ini adalah primer yang nomor 1. Paham ya? Ini mudah saja. Lanjut. Kemudian klasifikasi data berdasarkan jenisnya ya. Ada yang disebut dengan data kuantitatif dan data kualitatif. Kuanti ya. Kuantitas ya. Ini artinya bahwa data tersebut merupakan hasil pengamatan yang dapat diukur dan dapat dihitung dengan pasti banyaknya. Biasanya dinyatakan dalam bentuk angka kebiasaannya. Contoh, nilai IPK, pendapatan, pegawai negeri sipil, jumlah saudara kandung, dan lain sebagainya. Itu data yang bersifat kuantitatif. Kualitatif adalah data yang merupakan hasil pengamatan yang pengamatan tersebut biasanya tidak dapat dihitung ya, tidak dapat diukur. Biasanya dalam bentuk kategori atau kelompok-kelompok dan biasanya bukan angka. Misalnya jenis kelamin, itu laki-laki perempuan ya, dikelompokkan kan, dikategorikan. Musim, kemarau, hujan. Kemudian apalagi pekerjaan gitu ya, ada PNS, non PNS, pengusaha ya, atau dan lain sebagainya. Jenis pekerjaan. Nah, itu ya sebut dengan data kuantitatif dan dua kali. Sekarang, nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan dari jenis data berikut ini, mana yang termasuk data kuantitatif, mana yang kualitatif. Silakan, siapa yang mau jawab? Bisa 1. Nah, sebentar, satu-satu aja dulu ya, siapa yang mau jawab. Nomor 1, jumlah pengunjung perpustakaan. Itu kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Ya, oke, ya betul ya, jumlah pengunjung perpustakaan itu kuantitatif. Contohnya misalkan apa di sini kan ada contohnya data teramat itu nanti akan ada 25 orang gitu ya, ada 30, misalkan ada 47 dan lain sebagainya ya. Nah, ini kan bisa dihitung, bisa diukur dan biasanya berupa angka begitu ya. Sekarang nomor 2 apa? Kuantitatif. Ya, kuantitatif juga ya di sini. Berarti di sini masuk ke kuantitatif ya. Ini. Oke. Ya, sekarang ininya. Itu masuk kuantitatif juga ya, karena kalau kita uraikan data berat badan bayi itu ada yang 2,5 kg gitu ya. Kemudian 3,05 kg ya dan lain sebagainya. Maka di sini kuantitatif juga. Ya. Kuantitatif. Nah, gini ya. Oke. Sekarang nomor 3, tingkat kepuasan nasabah. Kuantitatif apa kualitatif? Kualitatif. Oke, kenapa kualitatif? Karena tidak dapat diukur. Kalau hasil tingkat kepuasan nasabah itu biasanya apa bentuk hasil pengamatannya? Puas dan tidak puas. Puas, tidak puas.
Ya, betul ya. Jadi nanti datanya itu dia bersifat kategorikal gitu ya, sangat puas ya. Kemudian biasanya skala Likert gitu ya, puas, kurang puas, ya. Nanti datanya seperti ini dan tidak puas begini ya. Jadi datanya bersifat kualitatif. Ini. Kalau jenis pekerjaan Kualitatif. Kualitatif. kualitatif tadi, ya betul ya. Ya misalkan jadi dosen ya, kemudian petani, jenis pekerjaan ya. Apalagi YouTuber gitu ya, pekerjaan nggak YouTuber? Konten kreator. Ya, Pekerjaan juga sekarang jadi pekerjaan ya. Dan lain sebagainya. Dulu zaman saya nggak ada tuh pekerjaan sebagai YouTuber. Tapi anak-anak sekarang cita-citanya apa? YouTuber gitu kan? Nah, betul nggak Mas? Betul ya? Beda zaman ya. ya, ya. Ya, jadi ini kualitatif. Oke, berikutnya yang terakhir. Apa ini? Nomor telepon, kualitatif apa kuantitatif? Kuantitatif. Nonton. Kualitatif. Ini nomor telepon saya contohnya. Kenapa kualitatif? Kan ini berupa angka. Kenapa kualitatif? Bukan menunjukkan Karena tidak dapat Bisa dihitung dengan pasti. dihitung. Iya. Ya, yakin kualitatif, nggak kuantitatif? insya Allah yakin. Insya Allah yakin. Yakin gitu, ya gitu, Bu. Kenapa? Ya tadi ya tidak bisa dihitung ya. Angka-angka ini hanya menunjukkan nama saja, tidak bisa diolah gitu ya. Misalkan 081328621567 dengan 081328621568. Apakah itu lebih tinggi atau lebih rendah? Identitas. Ya, jadi hanya identitas saja, benar yang kata Mas. Jadi ya di sini dia meskipun angka, tetapi angka tersebut hanya sebagai identitas, hanya nama saja gitu ya, nggak bisa dioperasikan dengan operasi matematika, nggak bisa dijumlahkan, nggak bisa dikurangi seperti itu. Contohnya apa lagi? Misalkan nomor rumah ya, dan sebagainya. Jadi ini kualitatif. Paham ya? Oke. Sekarang kemarin ini juga sudah dijelaskan ya, pengelompokan statistika ya. Statistika terdiri dari statistika deskriptif dan statistika inferensi ya. Kemudian kita jelaskan di sini kalau statistika deskriptif tersebut adalah metode statistika yang hanya berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian datanya supaya memberikan informasi yang berguna. Ciri-cirinya apa di sini? Biasanya ciri-cirinya data yang dipunyai itu berupa data populasi, jadi seluruhnya. Ya. Di tabel itu ukuran tertentu ya, misalkan rata-rata, median, variansi atau persentase ya. Biasanya persentase dan sebagainya. Sedangkan kalau statistika induktif atau inferensia, jadi metode statistika yang mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis data ya. Sampai kepada meramalkan ya, memprediksikan untuk mengambil kesimpulan tentang keseluruhan data. Tentang estimasi juga ya, mengestimasi gitu ya, estimasi dan uji hipotesis di sini tuh ya. Nah, di sini. Ciri-cirinya bagaimana?
Nah, ciri-cirinya di sini datanya itu hanya sampel, hanya sebagian saja. Ya, kemudian nanti dia akan melakukan estimasi dan pengujian. Ya, diestimasi berdasarkan data sampelnya, diuji apakah data sampel tersebut sesuai nggak dengan hipotesisnya dan sebagainya ya. Oke. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang populasi dan sampel ya. Jadi kalau sederhananya, kalau statistika deskriptif itu ketika datanya populasi. Kalau statistika inferensi ketika datanya sampel. Nah, sekarang apa yang disebut dengan populasi, apa yang disebut dengan sampel? Ya. Populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang diselidiki. Yang menjadi pengamatan kita itu apa? Ya. Kalau sampel, himpunan bagian dari populasi. Parameter, nah jadi ini ada istilahnya lagi adalah parameter dan statistik ya. Parameter itu adalah nilai ya yang menggambarkan suatu karakteristik dari populasi. Nah, biasanya dilambangkan dengan ini ya, mu, sigma kuadrat, dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Ya, mu itu menggambarkan rata-ratanya ya. Sigma kuadrat ini menggambarkan variansi. Nah, ini variansi ini. Mu adalah rata-rata ya, bisa lagi menggambarkan nanti korelasi, ada lambangnya lagi ya sebagai. Kalau statistik itu adalah suatu nilai atau harga yang menggambarkan karakteristik dari suatu sampel. Ya. Jadi nanti ini itu kalau dia berupa apa namanya? Sampel, berarti kalau rata-rata itu dia gambarkan atau kita simbolkan ya. Nah, ini agak perbedaan sedikit ya. Misalkan ini adalah X bar ya. Misalnya gini ya. X bar untuk rata-rata. Sedangkan kalau untuk variansi, kalau parameter itu ini lambangnya sigma kuadrat. Nah, kalau variansi untuk sampel itu dilambangkan dengan S kuadrat. Ya, nanti ini kita pelajari lagi. Ya, itu sebentar. Nah, oke, ini ya. S kuadrat begini dan lain-lain ya. Ini. Nah, sekarang kalau misalkan penelitian contoh ya, contoh misalkan. Contoh. Supaya Anda bisa menggambarkan tentang misalkan suatu penelitian tentang gaya hidup santri di DIY Yogyakarta. Nah, sekarang populasinya ini apa? Coba jelaskan populasi untuk misalkan penelitian saya tentang ini. Gaya hidup santri di daerah istimewa Yogyakarta. Berarti populasinya apa di sini? Guru santri. Santri di yang mondok di itu ya. Di DIY, ini kan. Ada berapa banyak santri di DIY? Ada banyak. Banyak, Bu. Banyak. Gimana kalau penelitiannya saya pengen tahu tentang hal ini? Seperti apa sih gaya hidup santri di DIY Yogyakarta itu? Misalkan cara belajarnya, belajar agamanya, dan lain sebagainya. Ya, misalkan ini penelitian orang sosiologi misalkan. Nah, tentu saja mahasiswa misalkan yang sosiologi yang mau meneliti tentang ini, dia tidak bisa mengambil seluruh pengamatan. Karena tadi faktor datanya banyak, butuh biaya, dan lain sebagainya. Waktu, tenaga juga akan banyak. Maka dari sini dia mengambil sampel saja, ya kan?
sampel. Nah, bagaimana cara mengambil sampelnya? Coba, bagaimana sampelnya? Ya, Ambil di beberapa. sampelnya berarti caranya bisa ya, biasanya kita satu ya. Pertama, mengambil sampel pondok pesantrennya. Ya kan? Tentukan ada berapa. Mau ada berapa. Ya, yang cukup menggambarkan seluruh pondok di DIY. Ya, misalkan ada 5 pontren, pondok pesantrennya. Diambil secara sembarangan. Ya. Kenapa? Ya supaya bisa menggambarkan begitu ya. Ya udah cukup 5 saja. Kemudian dari sini, dari masing-masing pondok pesantren, kita mengambil sampel juga. Kan mungkin tidak semua juga kan? Betul nggak? Betul, Bu. Ya. Ya. Dari masing-masing pondok ini kita ambil juga sampelnya. Ya. Selanjutnya itu ambil santri. Santri secara acak dari masing-masing pontren. Pondok pesantrennya. Jadi begini. Ya, ini contoh sederhananya. Jadi Anda harus tahu dulu lingkupnya itu apa penelitian kita, ya kan? Nah, ini cukup banyaknya sampelnya supaya bisa menggambarkan secara keseluruhan, begitu kan ya? Nah, ini juga sebenarnya lingkup penelitian ini juga belum terlalu spesifik ya. Mau dispesifikan boleh. Gaya hidup santri di pondok pesantren modern. Ya. Bagaimana misalkan penelitiannya lebih lanjut, pengen meneliti apakah ya ada perbedaan gaya hidup santri di pondok pesantren modern dan yang tradisional. Ada perbedaan ya. Dulu di DIY, kemudian Anda harus definisikan dulu pondok pontren yang modern itu kriterianya seperti apa, ya? Ada listnya enggak? Ya, kemudian sudah ada, ambil satu saja, satu sampel, ya. Kemudian pondok pesantren yang tradisional, ya. Oke, tradisional. Mana tulisannya salah. Kriterianya seperti apa ya? Anda harus tahu dulu. Ada listnya enggak? Ya, ambil satu sampel. Ya, Anda telitilah begitu ya. Nah, dari sini mungkin juga belum selesai ya. Kalau sudah Anda ambil sampel dan populasinya sudah diketahui, bikin instrumen penelitiannya. Ya, apa yang mau dikaji di sini? Gaya hidup itu apa saja, gitu kan? Nah, nanti Anda instrumen bikin, kemudian Anda teliti ya. Kira-kira apa yang menarik misalkan gaya hidup pesantren di sini? Macam-macam ya. Misalkan kalau belajarnya mereka gimana, cara hafalannya gimana, kayak gitu-gitu ya diteliti. Ada pertanyaan sampai di sini yang tadi itu? Cukup jelas ya menentukan populasi dan sampel ya? Jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Ya, Cukup ya jelas. itu ya. Oke. Nah sekarang tadi ya
Kalau kita sudah menentukan populasi kita, kemudian juga masalahnya adalah kita mau mengambil sampel, maka kita perlu belajar bagaimana teknik-teknik mencari sampel ya yang representatif. Jadi untuk teknik pengumpulan data ya ada istilahnya sensus ya. Jadi kalau sensus itu dia mengambil seluruh anggota populasi. Seperti sensus penduduk yang 10 tahun sekali oleh BPS ya kan? Nah, itu dia kenapa 10 tahun sekali? Karena biayanya besar. Ya, tenaga dan waktu yang diperlukan juga besar. Sehingga kalau menggunakan sensus itu sangat sulit begitu ya. Oke, jadi kendala pertama itu. Kemudian kendala kedua mungkin hal itu tidak bisa dilakukan begitu ya. Contohnya apa? Contohnya pengen mengetahui ya rata-rata di kota Bantul misalkan. Ya. Apakah kita harus menunggu semuanya meninggal dulu baru kita tahu bahwa rata-rata hidupnya masyarakat Bantul itu sekian? Ya, jadi tidak bisa dilakukan karena nggak mungkin begitu ya. Maka kita hanya mengambil sampel saja ya. Atau misalkan di perusahaan pabrik-pabrik pengen mengetahui kekuatan misalkan ini handphone ya, kekuatan ininya misalkan daya tahannya itu berapa, apakah betul nggak 2 tahun gitu ya. Tentu saja itu dia mengamatinya hanya berdasarkan sampel atau sebagian saja dari produk yang sudah mereka keluarkan. Ya. Nah, kalau ketika data tersebut sensus, maka tidak perlu menggunakan statistika inferensi. Cukup saja statistika deskriptif ya. Jadi BPS itu kan kadang hanya menuliskan saja deskriptifnya ya. Kemudian ada lagi juga survei ya. Survei itu hanya sebagian saja. Oke. Sini. Nah, sampling. Nah, di dalam sampling itu dia ada survei itu ya. Survei itu dia menggunakan teknik sampling ya ke sini. Survei itu hanya sebagian saja. Dan dari populasi. Di sini menggunakan teknik sampling, teknik penarikan contoh. Keuntungannya apa? Dia cepat, efisien, dan selalu dapat dilakukan. Tetapi kemudian populasi dari nah ini ya ada tadi sebutkan ya survei, ada percobaan ya untuk mengambil sampel data itu ya, selain menggunakan survei, menggunakan sensus, kadang kita menggunakan percobaan atau eksperimen. Ya, jadi melakukan penelitian di laboratorium atau di lapangan dengan apa? Dengan menggunakan penelitian di biologi ya, ingin melihat pertumbuhan tanaman ya, tapi dilihat dikontrol faktor cahaya, suhu dan sebagainya ya. Jadi ada nggak sih pengaruh cahaya, suhu terhadap pertumbuhan tanaman ya? Jadi dilakukan di laboratorium, kemudian dia karena faktor yang ingin diketahui itu ada misalkan faktor cahaya dan suhu, maka dia membuat eksperimen dengan cahaya sekian, suhu sekian, bagaimana pertumbuhan tanaman dan sebagainya. Jadi bisa dilakukan seperti itu juga ya, ketika kita mengambil data. Kemudian juga bisa melakukan pengamatan tingkah laku behavior ya, misalkan pengamatan terhadap hewan atau binatang begitu ya, bisa juga. Atau misalnya kan tingkah laku behavior juga tadi ya, perilaku santri di pondok pesantren modern dan tradisional itu seperti apa, perilakunya diamati, bisa juga seperti itu teknik-teknik pengambilan datanya. Oke,
Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, ini latihan dan diskusi saja ya. Untuk berikutnya ya, untuk sesi kuliah ceramah ini saya tidak usah bahas, ini bisa dikerjakan di luar Zoom meeting ini. Silahkan dilakukan secara online. Kira-kira seperti itu untuk kuliah pada pagi hari ini. Ya, ini dikerjakan dan didiskusikan begitu ya. Dikerjakan masing-masing. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa melalui grup WA. Begitu ya, supaya Anda juga tidak habis kuotanya di di kuliah ini. Begitu mungkin untuk sementara. Gak apa-apa, dicukupkan. Gak apa-apa, Bu. Nggak Atau apa-apa, ada yang Bu. ditanyakan? Oke. Ini seperti biasa saya akan upload di sistem daring ya. Silakan nanti saya akan buka waktu pengambilan materinya itu dari jam 10.30 sampai jam 11.30. Begitu ya. Terima kasih semuanya. Tetap semangat untuk kuliah ya, meskipun masih seperti ini. Saya tutup, diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, di daring itu Anda tulis komentar ya, untuk bukti kehadiran ya. Ya, Bu. Jangan lupa ya. Ya, Bu. Oke. Ya.